Indonesia terus terjadi. Korps menjaga situasi yang aman dan kondusif di tengah Sindo Prime, kita kembali ke Sindo Prime di mana penasihat hukum keluarga almarhum Arya Daru Pangayunan menyerahkan surat permohonan untuk rapat dengar pendapat ke Komisi 3 DPR RI. Keluarga meyakini bahwa kematian ADP akibat pembunuhan berencana. Penasihat hukum keluarga mendiang Arya Daru Pangayunan menyerahkan surat permohonan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR. Surat permohonan diserahkan secara langsung kepada Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman. Seperti Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa, penasihat hukum keluarga ADP Nikolai Aprilindo mengatakan dengan dibawanya kasus kematian diplomat muda Arya Daru ke DPR dapat menyingkap kejanggalan yang masih menyelimuti kasus ini. Ya pemirsa, misteri kematian Arya Daru Pangayunan ini memang penuh bayangan. Keluarga pun menolak bungkam dan terus bergerak mencari keadilan. Kini mereka mulai mengetuk pintu Dewan di Senayan. Rapat dengar pendapat diminta demi kebenaran yang tak terus dikaburkan. Lantas akankah tabir kelam ini akan menemukan jawaban atau justru tenggelam dalam kebisuan? Kita bahas bersama narasumber istimewa kita pada malam hari ini. Sudah hadir di studio penasihat hukum keluarga Arya Daru Pangayunan Nikolai Aprilindo. Selamat malam Bang Nikolai. Selamat malam Mas. Sehat ya Bang ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Ada juga pengamat kepolisian Alphonse Lemau. Selamat malam Bang Alphonse. Selamat malam. Sehat ya Bang ya? Sehat. Baik, saya ke Bang Nikolai terlebih dahulu. Kepada Pak Habibur Rahman, Komisi 3, surat pengajuan permohonan surat rapat dengar pendapat ya Pak di Komisi 3. Itu seperti apa? Ya, kami mengajukan surat atas permintaan keluarga supaya masalah ini dapat juga mendapat perhatian dari Komisi 3 DPR RI. Sehingga kami membuat surat kepada Komisi 3 DPR RI memberikan gambaran-gambaran kronologi kejanggalan. Kami berikan gambaran dan kami minta untuk itu bisa buatkan rapat dengar pendapat dengan menghadirkan stakeholder yang ada. Semua stakeholder yang ada. Kemudian daripada itu nanti kami juga akan membuatkan surat kepada Komisi 1. Ke Komisi 1 juga? Iya, Komisi 1. Karena menyangkut Kementerian Luar Negeri. Kami akan membuat surat itu supaya mendapat perhatian juga Komisi 1. Karena beberapa surat kami yang kami sudah masukkan pada hari Rabu minggu lalu, sampai sekarang itu belum terjawab. Dan belum dijawab. Itu surat kepada Polda, Mabes Polri, kemudian Kementerian Luar Negeri, Panglima TNI, yang langsung menindaklanjuti adalah LPSK. LPSK? LPSK langsung turun lapangan, bertemu dengan keluarga almarhum, dengan istri, dengan ayah kandung almarhum, dan LPSK sudah mengantongi beberapa data yang diberikan. Berarti ini juga akan mendukung permintaan permohonan rapat dengar pendapat ke Komisi 3 ya? Dari LPSK juga ya Pak betul, ya? Betul. Dan kami nanti minta Komisi 3 juga hadirkan LPSK. Ya, karena rupanya Ketua LPSK, Ibu Susi, itu pernah bertemu dengan almarhum 2013 di Myanmar. Oh 2013 pernah bertemu almarhum? Iya, karena Ibu Susi diminta oleh almarhum untuk membantu korban-korban trafficking yang ada di Myanmar waktu itu. Jadi sudah bekerja sama cukup lama dengan. Sambutan dari Komisi 3 seperti apa Bang Nikolai tadi? Alhamdulillah tadi sambutan dari Pak Habibur Rahman, Ketua Komisi 3, sangat antusias dan dia juga menerima dengan baik. Oleh karena itu nanti kita diagendakan. Tapi belum diberikan jadwal resminya ya? Belum, nanti kan kami diberitahu jadwalnya kapan. Itu kan memang saya sudah beberapa kali melakukan RDP juga, pengajuan RDP, dan itu ditanggapi dengan baik. Dan itu nanti kita menunggu jadwal yang akan diberikan bagi kita. Gitu. Itu nanti ketika RDP di Komisi 3, artinya yang akan dihadirkan adalah
kejanggalan-kejanggalan, penyertaan bukti-bukti baru atau bukti yang dihadirkan tapi belum disampaikan ke polisian, termasuk juga dari LPSK. Apa saja nanti? Ya, betul. Jadi sebenarnya tidak ada bukti baru. Bukti itu semua sudah ada, cuman ada yang diungkap, ada yang tidak terungkap. Nah, yang tidak terungkap ini kami mencoba untuk mengungkap. Gitu loh. Jadi sebenarnya polisi itu sudah mengantongi banyak bukti. Tapi ada hal-hal yang tidak diungkap dengan alasan privasi dan lain-lain. Tapi ada hal-hal yang diungkap, cuman banyak yang tercecer. Oleh karena itu kami dari penasihat hukum berusaha untuk menyusun kembali pasal-pasal yang ada, pasal-pasalnya itu. Kita satukan pendapat dengan Polri, dengan penyelidik, dalam hal ini penyelidik Polda Metro Jaya. Dan kami berpendapat bahwa ini bukan tidak melibatkan pihak lain, tapi justru ini sangat melibatkan pihak lain. Dan ini ada tindak pidananya. Ya, Baik. Tindak pidananya. Artinya ada ketidakpuasan dari pihak keluarga ADP, saya ke Pak Alfons berikutnya, ini dengan apa yang diumumkan oleh kepolisian. Tidak ada tindak pidana dari kasus pembunuhan, kasus meninggalnya ADP ini. Apakah ini wajar Pak, ketika keluarga korban begitu tidak menerima dengan apa yang diumumkan? Ya. Pak Alfons? Jadi dalam tahap penyelidikan adalah kegiatan pengumpulan data, informasi dan alat bukti sebagaimana konsep triangle of evidence, bukti segitiga. Di tempat kejadian itu ada berbagai barang bukti yang di sana, ada korban sebuah kejadian dan ada pelaku. Nah, diharapkan bahwa dengan kegiatan pengumpulan bukti di TKP tersebut bisa menjembatani polisi membuat kesimpulan antara barang-barang bukti tersebut dengan siapa yang kira-kira dapat dipersangkakan. Nah, itulah tahap penyelidikan untuk menemukan ada tidaknya tindak pidana. Kalau kita memperhatikan hal-hal yang seperti dinyatakan oleh Pak Nikolai tadi, kelihatannya penyelidik pagi-pagi sudah membuat kesimpulan bahwa ini bukan sebuah tindak pidana. Artinya ya ini kematian biasa. Nah, sedangkan di dalam hal serupa ini merupakan sebuah kotak teka-teki silang, banyak sekali lubang-lubangnya. Karena apabila kalau kita sekedar melihat daripada berbagai informasi, ditemukan di dalam sebuah kamar ada terbujur mayat tersebut dengan diisolasi sedemikian rapinya dengan lakban. Nah, di lakban terus hanya ada sidik jari, pintu tidak ada tanda-tanda terbuka secara kekerasan dan sebagainya. Dengan informasi-informasi yang sederhana ini, apabila kita sampai pada kesimpulan bukan tindak pidana, terlalu pagi kesimpulan ini. Karena bisa terjadi apabila ini sebuah kejadian direncanakan, taruhlah pembunuhan yang direncanakan, bisa terjadi si pelaku sudah mempelajari kebiasaan, tempat tinggalnya bagaimana, kunci pintu kayak apa, kemudian pada saat saja misalnya mana ada orang mau bunuh diri, dia lilitkan lakban di muka dengan serapi itu, sampai tunggu mati. Pakai selimut dulu. Agak aneh. Pakai selimut dulu ya Pak? Ya, agak aneh. Nah, sedangkan kalau diketahui ya di lakban terus hanya ada sidik jari. Bagaimana kalau pelaku yang secara profesional itu, waktu dia lilitkan lakban itu dia sudah pakai sarung tangan karet. Misalnya saja, masuk ke kamar pakai tangan karet. Itu tidak akan meninggalkan jejak sidik jari ya Pak? Sama sekali, DNA dan sidik jari tidak ada. Nah, itu tantangan dalam kriminalistik ya, ilmu pembuktian secara forensik. Disitulah tantangan bagi profesionalisme polisi. Maka jangan pagi-pagi buat kesimpulan. Meskipun beberapa kecurigaan tersebut ada jawabannya pada saat konferensi pers polisi. Misalnya soal CCTV, itu permintaan keluarga. Misalnya soal psikologi dari korban sendiri, itu ada beberapa dari email dan sebagainya. Itu ternyata memang ada indikasi tentang mengakhiri diri dan sebagainya. Itu seperti apa? Itu kesimpulan terlalu sumir ya. Karena bisa terjadi begini. Hari-hari ini banyak anak muda sekarang, siapapun sudah pakai handphone dan sebagainya. Sudah nggak dilakukan rollback, lacak telepon nomor berapa saja yang dimiliki oleh si korban. Dan dia berkomunikasi dengan siapa saja, ber-WA dengan siapa saja. Karena ada yang berpikir, kan handphonenya hilang. Itu sebuah pernyataan yang terlalu tergesa-gesa. Apa sulitnya seorang pengumpul data sekarang minta rollback? Kita masih ingat pada saat Pak Mahfud jadi ketua Mahkamah Konstitusi, semua pembicaraan yang lalu-lalu dengan berdasarkan nomor telepon dapat Terekam semua? Terekam pembicaraan, WA dan sebagainya. Baru bisa kita tahu. Pak, ketika diumumkan dalam konferensi pers pihak kepolisian bahwa barang bukti salah satunya handphone hilang, apakah berhenti sampai di situ Pak?
Itu yang saya katakan, terlalu pagi, terlalu sumer buat kesimpulan. Berarti itu harus dicari, Pak? Harus cari. Handphone hilang, nomornya kan tidak hilang. Di mana nomor itu bisa didapat? Provider. Dapat nggak data di provider? Jadi kalau handphone hilang, tapi kami sudah usahakan di provider untuk membuka data. Penyidik punya kewenangan untuk minta itu data dibuka. Baik. Pak Alfons mungkin entah ingat atau tidak ya Pak Alfons ya, ketika konferensi pers, pertama kali statement bahwa ini janggal, itu pada saat kita berdialog Pak, di program yang sama di Sindo Prime, dan Pak Alfons mengkritik tentang, Pak Nikolai, mengkritik tentang apa yang disampaikan kepolisian dari keterangan rumah sakit, dan juga dari pihak kepolisian untuk mengenai barang bukti tersebut. Yang Pak Nikolai kritik adalah adanya benda tumpul luka dari tubuh ADP. Ya. Apakah itu adalah awal dari kasus ini janggal dan harus diungkap menurut Pak Nikolai? Ya, itu awal dari kejanggalan kasus ini. Karena ada luka memar, ada memar ya, di mata kiri, kemudian tangan, kemudian ada beberapa luka di leher, nah, kemudian di dada ada beberapa luka. Nah, ini tidak mungkin almarhum dia menyakiti diri sendiri. Kalau dia mau bunuh diri, dia cari cara yang paling gampang dan aman untuk melakukan bunuh diri. Itu pertama. Terus yang tadi saya sempat dengar tadi bahwa ada email 2013. Ya. Email itu saya sudah mendapatkan informasi yang sangat valid dan A1. Email itu almarhum kirim ke pusat layanan mental untuk membantu anak-anak korban trafficking yang pada saat itu ditangani oleh almarhum. Jadi untuk traumatic healing. Ini sumbernya dari keluarga kah? Ya, Teman-temannya ada kah? keluarga, ada teman, ada beberapa orang. Karena korban memang ingin membantu anak-anak trauma healingnya. Trauma healingnya, betul. Dan informasi ini saya sampaikan juga dengan Ketua LPSK. Dan analisa Ketua LPSK, analisanya ya, itu dia bilang sama analisanya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi waktu itu, almarhum ini sudah menangani beberapa kasus-kasus trafficking dan TPPO. Nah, dia mencari jalan keluar buat korban ini bagaimana di traumatic healing. Dengan mencari jalur-jalur pelayanan mental itu. Bukan untuk almarhum. Berarti itu bukan untuk dirinya mencari cara mengakhiri dirinya, tapi trauma healing untuk orang lain? Bukan. Ini saya melihat penyelidik hanya berdasarkan keterangan dari si wanita bernama V itu, Farah. Di dalam BAP Farah yang saya dapatkan, Farah bercerita tentang almarhum pernah mau bunuh diri, almarhum pernah curhat ke dia, mau terjun dari lantai 11 dan sebagainya. Ini kan cerpen, cerita pendek. Belum tentu itu yang dikatakan almarhum. Bisa saja itu direkayasa bahasa itu oleh si wanita ini. Ya kan? Untuk supaya masuk dalam skenario yang telah mereka sepakati untuk bunuh diri. Nah, mana mungkin orang bunuh diri? Pertama, dia sudah menyiapkan visa, paspor, tiket untuk anak istri, untuk orang tua, untuk mertua berangkat ke Finland. Dalam rangka menempati pos barunya di Finland. Dan di dalam chatting almarhum dengan istrinya yang ada pada saya, almarhum sudah sampaikan. Tanggal 7 tuh almarhum sudah sampaikan pada istrinya, visa sudah jadi. Tiket sudah dibeli, paspor sudah jadi. Berarti kan tinggal berangkat mereka. Tanggal 30 rencana, 31 berangkat, 31. Jadi 30 itu dari Jogja, keluarganya datang ke Jakarta, 31 subuh terbang ke Finlandia. Jadi yang Pak Nikolai maksudkan, apakah mungkin seseorang yang ingin bunuh diri, tapi dia malah menyiapkan tiket keberangkatan ke Finlandia bersama keluarganya, begitu? Iya, dan dalam keadaan gembira mereka. Keadaan gembira dan sangat dari pembicaraan itu mereka bercanda suami istri itu dalam keadaan gembira. Mana mungkin dia depresi? Kan keterangan dari Apsifor, ketua Apsifor yang menyatakan dia dalam keadaan depresi, yang saya waktu pertama kali saya sampaikan, keterangan Apsifor itu saya sampaikan novel, bagaikan novel, cerita novel itu kan. Karena apa? Saya melihat rangkaian peristiwanya. Nah, kalau si ketua Apsifor ini dia hanya melihat dari BAP-nya si Farah, email yang ada, kemudian dirangkai ceritanya secara psikologi forensik. Nah, kalau dia mau mendalami atau menganalisa psikologi salah satu orang, harusnya orang itu masih hidup. Dia periksa, dia analisa kan psikologinya. Dia periksa orang sudah mati. Bagaimana dia bisa
periksa perilaku orang Baik. sudah mati. Baik, saya ke Pak Alphonse. Pak Alphonse, kalau kita bicara mencoba untuk netral ya Pak ya, kita mendapat informasi dari pihak kepolisian. Dan ini sudah diputuskan, hasil sementaranya adalah tidak ada pidana di sini. Sementara dari pihak keluarga melalui Pak Nikolai sampaikan ada kejanggalan-kejanggalan tadi disampaikan. Secara pengalaman Pak Alphonse sendiri, mungkin pada saat penyelidik begitu, apakah memang hal ini terlalu dini, terlalu sumir sehingga terlalu cepat diberikan keputusan yang ini belum lengkap? Apakah seperti itu? Menurut saya memang terlalu dini, karena mungkin saja penyidik dan penyidik dalam hal ini karena dikejar target. Kejar target? Target cepat selesai. Sedangkan di dalam sebuah peristiwa pidana tidak ada satu ketentuan yang mengatur sebuah peristiwa pidana hanya sekian minggu, sekian hari, atau sekian bulan harus selesai. Tidak ada, karena tergantung sejauh mana alat bukti, barang bukti yang ditemukan di TKP bisa memberikan indikasi ataupun membuat garis-garis singgung. Dari berbagai garis singgung itu ketemu satu titik, yaitu ada tindak pidana. Nah, mengapa harus buru-buru membuat itu? Sedangkan berbagai kemungkinan ada terjadi. Kalau ada yang katakan ini bunuh diri, oke, satu kemungkinan. Tapi ada yang berpendapat karena kejanggalan-kejanggalan. Ini kemungkinan pembunuhan yang direncanakan. Kenapa tidak dijajaki itu secara baik? Karena berbagai indikasi, berbagai bukti yang ada pun menunjukkan orang dalam keadaan normal, dalam keadaan sedang siap-siap mau berangkat, dengan persiapan-persiapan yang tidak menunjukkan dalam keadaan orang frustrasi dan sebagainya, atau niat mengakhiri hidup gitu. Kalau begitu, saya punya dua pertanyaan nih Pak Alphonse tentang kejar target tadi. Yang pertama, yang ngejar siapa Pak kalau kejar target Pak? Karena mungkin saja para penyidik merasa ini soal kejadian yang sangat menarik perhatian, harus cepat-cepat jawab pada masyarakat supaya masyarakat puas. Mereka udah kerja, padahal dengan menjawab secara cepat ini membuat masyarakat jadi tidak puas juga. Kok seperti halnya begini kesimpulannya? Apakah tidak ada kemungkinan ini sebuah pembunuhan? Karena mungkin saja si korban ini punya kegiatan-kegiatan yang mungkin merugikan atau membuat ada pihak-pihak yang terancam pekerjaan dan sebagainya. Kemungkinan-kemungkinan itu harus digali. Maksud Pak Alphonse, cepat belum tentu tepat? Itu kata kunci. Cepat belum tentu tepat. Kecepatan tidak menjamin kepastian terungkapnya sebuah perkara secara hukum. Kalau begitu Pak, pertanyaan saya yang kedua dengan apa yang Pak Alphonse sampaikan adalah, berarti ada ketidakjelian dari pihak kepolisian untuk melihat bukti-bukti yang ada di lapangan? Menurut saya selain tidak jeli, tidak cukup teliti, tidak cukup sabar untuk jelimet. Kalau mungkin kita pernah nonton film Les Miserables, bagaimana seorang inspektur polisi itu begitu telaten, ikuti perkembangan sampai seorang jadi sesuatu dan sebagainya, dia tetap curiga. Dan dia menemukan, oh ini pelakunya. Atau kita baca-bacalah film cerita Sherlock Holmes dan sebagainya. Kan tidak sederhana membuat kesimpulan karena scientific crime investigation itu berangkat dari TKP. Jadi jangan terburu-buru untuk sampai pada kesimpulan yang mungkin saja kesimpulan itu keliru. Atau seperti sekarang kita tahu. Contoh saja, ada mahasiswa yang mati di Depok. Hari ini kan kita tidak tahu apa penyebab kematian dan siapa gerangan penyidik atau pimpinan penyidik yang masih sekarang teliti. Ini kenapa dark number ini tidak terungkap? Karena kemungkinan begini. Sekarang masing-masing ada yang jadi penyidik, tiba-tiba sudah ganti penyidiknya, ganti pimpinannya. Terus ini soal kalau masyarakat tidak sering-sering tanya dan sebagainya akan terlupakan, jadi dark number. Nah, kenapa bisa jadi dark number? Karena si penyidiknya memang terburu-buru, tidak teliti. Ketika sudah diberikan hasil bahwa tidak ada tindak pidana di sini Pak, ini kan artinya dengan yang disampaikan pihak keluarga ini akan coba untuk diungkap, digali lagi begitu. Tapi kan sudah diputuskan ini hanya penyelidikan, stop di situ. Tetap masih terbuka Pak untuk lanjut ke tingkat penyidikan. Justru kalau penyelidikan dihentikan tuh bisa kalau penyelidiknya malas. Terus apa? Karena kalau penyidikan dihentikan bisa diuji di pra-peradilan. Kalau penyelidikan dihentikan, siapa yang uji siapa? Karena kadang-kadang ada gelar khusus. Gelar khusus itu panggil ahli. Ahlinya baru setengah jam, 1 jam, 2 jam dikasihkan berkas. Ahli pun datang kasih pendapat. Bisa jadi seperti kata Profesor Sayatapi, pendapat ahli tergantung pendapatan. Pendapat ahli tergantung pendapatan. Ahli bikin pendapat dan dia pikir dia tidak punya beban hukum karena ya ini pendapat saya. Bisa jadi ahli lain punya pendapat lain. Nah, Prof. Sudargo Gautama katakan orang hukum 5 orang, 10 orang berpendapat, bisa 12 pendapat, 13 pendapat berbeda-beda. Kalau begitu, sebelum ke Pak Nikolai lagi, Pak Alphonse, dengan puzzle-puzzle yang ada ini Pak. Di sana kan ada beberapa nama-nama tadi yang Pak Nikolai juga sempat sampaikan, seorang wanita, kemudian juga di sana ada penjaga kosnya, kemudian juga ya ada rekan kerjanya dan lain sebagainya begitu. Apakah ini nama-nama ini
bisa saja harus bisa digali lagi sehingga ditemukan siapa di balik ini kalau memang ini lanjut ke penyidikan. Sudah seharusnya nama-nama ini diteliti kembali, kemudian kita mesti lihat apa CCTV dan sebagainya. Kalau memang tidak diarahkan ke situ, bagaimana sih sebenarnya CCTV punya perletakan dan sebagainya. Karena kalau misalnya kita asumsikan sementara ini bahwa ini orang sudah jadi target untuk dihabiskan misalnya kan. Bisa terjadi si perencana itu melihat CCTV punya kecenderungan lihat di mana. Penjaganya siapa, kunci pintunya kayak apa. Bagaimana kalau kunci pintu dipalsukan sehingga pada saat masuk tidak terjadi kerusakan karena dipakai sarung tangan. Karena ini kalau kejahatan yang direncanakan, ini bukan kejahatan jalanan. Kayak kemarin yang culik orang BRI itu kejahatan kampungan. Kelihatan cepat dan gampang sekali. Kalau yang ini high profile karena orangnya sesuatu. Sama sekali di TKP nyaris clean. Tidak ada sidik jari, CCTV tidak menangkap sesuatu dan sebagainya secara gamblang. Dan ini bisa dipakai oleh penyidik. Ya udah begitu keadaannya, kita mau ngapain? Pak Alfons, koreksi saya kalau salah mungkin. Di data yang saya terima ini, beberapa penyelidik di sana itu mutasi, Pak. Apakah ini akan mempersulit, Pak, dari proses untuk naik ke tahap penyidikan? Sepanjang pengetahuan saya selama menjadi penyidik, sesudah penyidik yang lalu berpindah dan sebagainya, kemungkinan perkaranya terkubur. Karena belum tentu penyidik yang baru yang menangani ini dalam serah terima jabatan dan sebagainya, termasuk pimpinannya, akan memperhatikan sebagai kasus jadi perhatian. Belum tentu. Oke. Bang Nikolai, bagaimana tanggapannya? Kemungkinan terkubur tadi disampaikan. Ya, itu yang sering saya hadapi ketika menangani beberapa kasus. Pergantian penyidik, pergantian pimpinan, mutasi dan sebagainya. Itu bisa dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, untuk supaya kasus ini tidak lanjut, dinaikkan. Kemungkinan kedua, bahwa penyidik yang lalu memang tidak sanggup, digantikan penyidik yang baru, yang kemungkinan bisa sanggup untuk mengungkap kasus ini. Nah, dari dua kemungkinan ini, probabilitasnya yang mana? Persentase yang mana lebih banyak? Itu perlu kita pertimbangkan. Dan saya juga mau sampaikan tadi, saya sudah berkali-kali sampaikan bahwa pihak istri tidak pernah meminta adanya pergeseran CCTV. Ini saya clearkan. Saya clearkan ini supaya pernyataan waktu konfes Polda itu dari Direskrim yang menyatakan istri meminta pergeseran CCTV itu sangat tidak benar. Kemudian pernyataan dari Kompolnas juga dalam hal ini Pak Khairul Anam mengatakan istri minta geser CCTV tidak benar. Karena istrinya sendiri bersaksi di depan saya. Dia katakan tidak pernah melakukan itu. Dia hanya WA minta pada Siswanto penjaga kos untuk mendobrak pintu suaminya supaya tahu apa sebenarnya yang terjadi. Sebatas itu saja? Sebatas itu saja. WA-nya ada, chattingnya. Jadi tidak pernah ada istri meminta geser CCTV. Itu pertama ya. Yang kedua, keterangan dari Kapolsek Menteng bahwa Siswanto mengatakan, ini Kapolsek bisa kita lihat jejak digitalnya, ada di YouTube. Kapolsek mengatakan bahwa Siswanto memberikan keterangan kepada beliau, Siswanto bertemu dengan almarhum pukul 22.15 pada saat almarhum sedang makan di kos. Ya kan? Sedangkan pada saat itu almarhum masih berada di rooftop Kemlu. Ya, sampai pukul 11 baru almarhum tiba di kos. Ya kan? Keterangan kedua Siswanto yang saling bertabrakan atau bertentangan, dia berikan kepada Pak Komjen Ugroseno. Pada saat Pak Komjen Ugroseno bertemu dia di TKP. Dia mengatakan bahwa saya tidur dari sore sampai dini hari jam 1 saya kaget bangun. Keterangan dari Siswanto. Itu ada jejak digitalnya. Ya kan? Nah, kemudian kita lihat bahwa hasil otopsi diperkirakan almarhum meninggal pada pukul 1 dini hari. Siswanto bangun pada pukul 1 dini hari. Bisa tidak benang merahnya? Bisa. Bagi saya bisa ditarik benang merahnya. Dia kaget bangun pukul 1 dini hari. Almarhum meninggal pukul 1 dini hari. Bisa. Dan ketika dia bangun, dia lihat handphone. Begitu banyak telepon dari istri almarhum yang masuk. Nah, benar sesuai fakta istri almarhum telepon penjaga kos Siswanto 5 kali. Tidak diangkat. Telepon ke Polsek Menteng 7 kali. Tidak diangkat. Nomor yang diberikan, nomor yang
kami dapatkan dari istrinya waktu menelpon Polsek Menteng, kami coba menelpon ke Polsek Menteng, betul itu nomornya. Oke. Tapi setelah itu, beberapa hari kemudian, rekan kami mencoba telepon ke Polsek Menteng di nomor yang sama. Jawabannya apa? Phone under construction, Construction. dalam perbaikan. Oke. Ini tanda tanya juga bagi kita. Untuk apa sih ditutup-tutupi kasus ini? Untuk apa mengatakan ada privacy? Bahkan waktu mengatakan privacy, waktu gelar perkara dan sebagainya, keluarga menanyakan privasinya itu apa? Ada seorang oknum polisi mengatakan pada pihak keluarga, apakah keluarga siap kalau kita buka ini semua? Loh, dalam satu tindak pidana tidak perlu ada privacy. Harus diungkap. Sekecil apapun informasi harus dibuka. Oke. Tidak boleh dirahasiakan. Ya kan, supaya dengan informasi sekecil apapun itu bisa ditarik benang merahnya. Ya kan? Dengan rumus si AB di Bami. Siapa, si itu siapa, atau apa yang diperbuat, ya. Batu bagaimana dia berbuat, di itu di mana dia berbuat, ya kan? Mi itu mengapa ia berbuat. Itu harus ada rumusannya untuk bisa diungkap. Kenapa ini tiba-tiba seperti tadi Pak Alfons bilang, memberikan satu kesimpulan yang terburu-buru. Kan awal saya udah bilang pada saat habis konferensi pers itu kan, saya bilang, ini pernyataan yang prematur, ya kan? Sangat prematur. Cepat sekali menyimpulkan, tanpa ada suatu penyelidikan yang komprehensif. Bang Nikolai, tadi pihak polisi menyampaikan ke pihak keluarga ADP, ini privasi siap atau tidak untuk disampaikan. Iya. Nah itu keluarga mengiyakan atau bagaimana? Keluarga sudah disampaikan bingung. Belum disampaikan privasinya apa. Padahal sudah mengiyakan. Iya. Terus privasinya apa? Kenapa dalam gelar perkara kan tertutup? Oke. Tidak dihadiri oleh pers, harus disampaikan dalam gelar perkara itu. Kenapa dalam konfes dikatakan privacy? Baik. Gitu loh. Inilah ketidakprofesionalan yang mengakibatkan masyarakat bertanya-tanya. Kami sebagai penasihat hukum yang adalah bagian dari penegak hukum sesuai undang-undang advokat, kami ini untuk membantu kepolisian mengungkap kasus ini. Ini kami bukan berseberangan, tapi kami membantu untuk mengungkap, melengkapi apa yang harus dilakukan. Bang Alfons, dalam proses pengumpulan bukti dan penyampaian kepada keluarga korban yang sudah meninggal dunia, apakah memang hal yang biasa ketika penyelidiknya menyampaikan kepada keluarga, Pak, Bu, ini buktinya akan kami sampaikan, tapi ada ranah privasi, siap atau tidak, apakah itu wajar, biasa, Pak? Kalau toh itu dinyatakan oleh penyidik, tapi keluarga bilang silakan, privasinya apa? Kami ingin tahu. Karena keluarga adalah pihak yang paling berkepentingan untuk mengetahui apa sebenarnya penyebab kematian, apa sih motivasi dan sebagainya. Keluarga adalah pihak yang perlu diberikan kepastian hukum dalam hal ini. Jadi kalau bilang privacy, apa sih privasinya? Toh orangnya udah mati dan kami ingin tahu, keluarga dalam hal ini. Dan kenapa itu tidak dibuka? Karena privacy itu kan menyangkut hal-hal pribadi dari si korban. Pribadi korban dengan keluarga itu satu paket. Jadi kalau keluarga juga siap, kenapa ditutup? Jadi itu memang sebuah tanda tanya baru yang membuat siapapun akan bertanya-tanya. Dari awal pun kematian ini sebuah misteri. Apakah bunuh diri, apakah dibunuh, itu pertanyaan induknya. Kalau sekarang bunuh diri, kok tidak masuk akal? Kalau memang dibunuh, bagaimana? Oh, ada privasinya. Bongkar dong privasinya biar keluarga tahu. Baik, Bang Nikolai, Anda sudah mengirimkan surat juga ke Kapolri ya? Sudah? Kemudian ke Kapolda juga ya? Sudah? Ya. Sepekan atau? Bahkan Presiden pun juga. Ke Presiden juga? Ya. Ini berarti sudah sepekan atau 2 pekan? Hari Rabu yang minggu lalu. Sepekan lah ya? Ya, sepekan. Nah hingga saat ini ada perkembangan, ada jawaban? Belum ada. Dan itu saya perlu sampaikan, kasus ini kan belum ditutup. Pernyataan dari di Reskrim bahwa apabila ditemukan bukti baru dan sebagainya, akan dilanjutkan penyelidikan. Kemudian juga pernyataan Kapolri kemarin juga menyampaikan hal yang sama. Kemudian dari Pak Trunojoyo, Humas ya, itu menyatakan hal yang sama. Nah, berarti ini kan belum ditutup. Karena belum ada SP3 bagi penyelidikan. Ya kan, tidak ada SP3 bagi penyelidikan kan. Nah, karena tidak ada SP3, seharusnya penyidik wajib memberikan SP2HP. SP2HP, ya. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan kepada keluarga. Supaya keluarga tahu
sampai di mana penyelidikannya. Jangan hanya berhenti ketika konferensi pers, terus kemudian menunggu informasi dari masyarakat. Lah tugas kepolisian apa? Kepolisian kan ada bagian intel, ya kan, ada serse. Dia kan bisa tetap menggali ini, mencari tahu. Jangan menunggu informasi dari masyarakat, dari keluarga. Nanti kalau ada informasi, tolong kami diberikan. Bukan begitu cara tugas kepolisian. Saya ini 30 tahun jadi lawyer, ya, jadi pengacara dan bergerak di bidang hukum. Tidak pernah saya menemukan jawaban atau perkataan-perkataan begitu. Jadi, harusnya kepolisian, penyelidik dalam hal ini yang mempunyai perangkat intel, reserse, itu bisa menggali. Menggali seperti tadi Bang Alfon bilang dalam film atau buku itu. Bacalah, makanya saya bilang penyelidik itu harus banyak baca, harus banyak pengetahuannya. Supaya jangan stuck dalam satu pemikiran yang bagaikan kacamata kuda. Gitu loh. Jadi kesannya setelah konferensi pers diumumkan ini tidak ada tindak pidana, sudah lepas tangan. Ya, dan diserahkan kepada masyarakat atau keluarga kalau ada bukti. Tidak ada pemberitahuan apa-apa. Nah, keluarga bingung. Bahkan ada amplop yang diberikan oleh seseorang secara misterius dengan clue bunga Kamboja, hati, dan bintang. Itu juga diserahkan ke kepolisian waktu itu. Jauh sebelum gelar perkara. Itu kenapa nggak diselidiki? Ya kan? Kemudian kuburan yang diacak-acak, kuburan almarhum. Itu juga kami nggak tahu ini kenapa dibiarkan begini. Makanya keluarga tuh meminta kepastian. Yang keluarga minta tuh nggak neko-neko, hanya kepastian hukum bagi keluarga. Apa penyebab meninggalnya almarhum? Kalau ada tindak pidana, katakanlah ada tindak pidana. Baik. Kalau ada yang melakukan pembunuhan berencana, katakan ada. Siapapun yang melakukan, entah itu mau didapat dari mana si pembunuhnya, nyatakan ada pembunuhan berencana. Baik. Supaya masyarakat puas, keluarga puas. Keluarga tidak menuntut macam-macam. Keluarga akan ikhlas kalau betul-betul itu diselidiki dengan jujur, ada tindak pidananya, pembunuhnya diketemukan. Itu yang diharapkan bersama. Iya. Bang Alfons, bagaimana artinya ketika keluarga menyampaikan bukti-bukti kejanggalan, membantah pembuktian, ke depan seperti apa agar ini bisa diangkat kembali dan dibuka sebenar-benarnya apa yang terjadi ini sebenarnya? Siapa pelakunya kalau memang benar? Proses pembuktian terhadap sebuah dugaan tindak pidana itu merupakan beban pembuktian yang menjadi kewajiban dan kewenangan dari pihak kepolisian. Berbeda dengan perdata, siapa yang mendalilkan, dia membuktikan. Pidana itu adalah domain mutlak daripada penyidik. Jadi kalau penyidik lepaskan, silakan ada bukti kasih dan sebagainya. Kerjaanmu, kau dibayar, profesionalitasmu itu di situ diuji. Pekerjaan kepenyidikan ini merupakan sebuah tantangan ilmu pengetahuan dan seni untuk mengumpulkan berbagai barang bukti di TKP sehingga mengkonstruksikan ada tidaknya tindak pidana. Dari situ terus menemukan ada tidaknya ketersangkaan dengan berbagai keterangan, ahli, saksi-saksi, dan petunjuk-petunjuk lain. Itulah ilmu kriminalistik yang dipelajari oleh para akademisi di kepolisian. Begitu. Jadi kalau sekarang mengandalkan, kalau ada kasih tahu kami, kerjaanmu, jadi kamu jangan lempar tanggung jawab pembuktian tersebut kepada masyarakat. Tapi kalau mau, polisi silahkan buka kotak. Siapapun yang punya informasi, silahkan tolong bantu kami untuk kami bisa membuat terangnya perkara ini. Seperti itu ya Bang ya? Harusnya dia terbuka. Berarti Bang Alfons, apakah Anda ingin menyimpulkan bahwa sulit mempercayai atau meyakini pembuktian bahwa tidak ada pidana yang disampaikan polisi sebelumnya? Artinya sulit? Ini bukan sulit, tapi sejauh mana passion atau kemauan ataupun integritasnya polisi penyidik mau menangani ini secara profesional dan komprehensif. Jangan belum apa-apa sudah angkat lempar handuk putih, udahlah ini sebuah kematian yang wajar. Sedangkan banyak sekali teka-teki silang yang tidak terisi, yang puzzle yang ada bolong-bolongnya. Logika tidak masuk karena bagaimana orang membalut muka dengan plester dan selotip sampai tunggu mati gitu loh. Tidak masuk akal. Baik, Bapak-bapak, semoga saja nanti ketika kita dialog lagi ya, saya harapkan kita dialog lagi ada hasil kabar baik begitu, hasil penyelidikan. Sayang waktu kita terbatas, saya mungkin terakhir ke Bang Nikolai. Bang Nikolai setiap hari akhirnya terus-menerus berbincang dan berkomunikasi dengan pihak keluarga ADP. Istrinya,
ayahnya. Saya nonton beberapa kali Bang Nikolai bersama tim jurnalis kami, ada Pak Lukman Hanafi, dan beberapa kali juga dengan keluarga di sana. Apa ya, seperti ada harapan dari keluarga yang mencoba untuk meminta tolong ini diungkap, tapi sepertinya memang masih belum terbuka pintu tersebut, Pak. Apa sebenarnya yang keluarga sampaikan ke Pak Nikolai sehingga bisa diutarakan di layar, Pak? Jadi keluarga tuh sudah terbuka. Mereka justru ketika belum ada penasihat hukum, mereka bingung. Mau bicara ke siapa, bicara apa. Mereka bingung mau bicara itu ke siapa. Jadi selama 40 hari ini, mereka mau bicara tuh bingung. Karena apa? Buru-buru atasan dari almarhum, yang saat ini jadi dubes di Abu Dhabi, memberikan pesan pada keluarga, jangan dikait-kaitkan dengan pekerjaan almarhum. Nah keluarga bingung, ini ada apa? Sehingga keluarga mau bicara dengan siapa? Nah ketika mereka mendapatkan nomor saya dan mengontak saya untuk menjadi penasihat hukumnya, dan saya bersedia menjadi penasihat hukumnya secara pro bono. Disitulah keberanian mereka ya? Nah disitulah keberanian mereka muncul. Bahkan istrinya yang tadi betul-betul tidak bisa berbicara apa-apa, saya pendekatan psikolog dengan istrinya, pelan-pelan. Istrinya bicara, tapi dengan terbata-bata, sambil gemetar. Nah, keluarga tuh minta diungkap ini secara jelas. Secara jelas. Keluarga sudah terbuka. Bang Nikolai, izin Bang, ini ketika kemarin juga ada kasus ya, diplomat di Peru ya? Iya, yang meninggal. Yang meninggal ya? Ditembak gitu kan. Menlu Sugiono menyampaikan bahwa harus segera diusut begitu. Apakah, ini mohon maaf ya, saya ingin tahu saja lebih jelas. Apakah perlakuan yang sama juga disampaikan Menlu kepada pihak keluarga ADP? Tidak. Tidak ada pernyataan dari... Ketika kemarin yang diplomat di Peru itu meninggal kan langsung ada pernyataan dari Menlu kan. Nah, ketika ADP meninggal tidak ada pernyataan apa-apa secara resmi. Bahkan di media pun tidak ada pernyataan secara resmi. Kalau tidak salah Pak Yuda Nugraha pada saat itu? Pak Yuda hanya datang melayat. Iya kan? Dan dia menyatakan pada keluarga jangan dikaitkan dengan pekerjaan almarhum. Kemudian Menlu bersama dengan Mensesnek datang ke rumah duka. Hanya menyatakan bahwa kami atas bangsa dan negara mengucapkan berbelasungkawa kepada keluarga. Hanya itu. Baik. Tidak ada pernyataan resmi dari Kemenlu tentang kematian misterius dari almarhum ini. Hanya Pak Yuda mengatakan sudah menyerahkan pada kepolisian, menunggu hasil penyelidikan kepolisian. Itu aja. Setelah itu, nothing. Meskipun kita tidak membanding-bandingkan ya, tapi yang jelas kalau memang faktanya demikian, semua harus diungkap demikian, begitu ya? Ya harus. Semua warga negara itu kan punya kedudukan yang sama di mata hukum. Itu konstitusi loh yang ngomong. Bukan saya ya, konstitusi. Nah, makanya harus diberikan porsi yang sama juga. Ini nyawa anak manusia. Yang di Peru anak manusia, diplomat. Yang di Indonesia namanya Arya Daru, anak manusia diplomat juga. Yang punya jasa juga bagi negara ini. Mungkin saya ada tambahan. Baik, singkat saja Pak. Agak menarik kalau atasannya bilang jangan dikaitkan dengan pekerjaan. Kenapa batasi polisi untuk jangan dikaitkan dengan pekerjaan? Ini justru sesuatu yang menarik untuk dipertanyakan. Baik, kita garis bawahi itu tadi Pak. Bang Nikolai, Bang Alfons, terima kasih banyak sudah berdiskusi bersama kami. Nanti izin kita bisa berdialog lagi ya. Semoga ada kabar lebih baik lagi untuk perkembangan kasus ini lebih terbuka dengan jelas. Terima kasih Bapak sekalian. Dan pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Ini mengenai Kompol Kosmas Kaju Gaye yang diberhentikan tidak dengan hormat dari kepolisian usai jalani sidang etik. Anggota Brimob penabrak Afan Kurniawan akan kami hadirkan. Tetaplah bersama kami. Sindo Prime segera kembali.